Assalamualaikum anak-anak Bu Guru kelas 6. Kembali kita masuk ke tematik ya. Masih di tema 2. Bisa disiapkan dulu LKS-nya. Dibuka halaman 32 LKS, kita masuk ke subtema yang kedua, bekerja sama mencapai tujuan. Nah, setelah minggu yang lalu kita bahas tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sudah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka tidak serta-merta rakyat Indonesia terbebas dari belenggu penjajah. Oleh karena itu, selepas dari proklamasi kemerdekaan tersebut, masih banyak sekali pertempuran yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, antara lain yang ada di halaman 33. Kita garis bawahi bersama dulu ya. Upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di baris yang ke-6 sebelah kanan, terjadi pertempuran melawan Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Pertempuran-pertempuran tersebut adalah 1. Pertempuran 5 hari di Semarang. 2. Peristiwa heroik di Surabaya. 3. Bandung Lautan Api. 4. Peristiwa Medan Area. 6. Peristiwa Pertempuran Ambarawa. 7. Pertempuran Puputan Margarana di Bali. 9. Agresi militer Belanda 1 dan 10. Agresi militer Belanda 2. Nah, inilah beberapa pertempuran yang tetap harus dihadapi oleh bangsa Indonesia selepas diproklamasikannya 17 Agustus 1945. Di bagian bawah, kita garis bawahi juga, Surabaya memperoleh istilah sebagai kota pahlawan karena pernah menjadi tempat pertempuran pada saat rakyat mempertahankan kemerdekaan. Lanjut ke halaman 34, ada di paragraf terakhir baris keempat. Setiap tanggal 10 November selalu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Sebagai peringatan kota Surabaya, maka dibangunlah Tugu Pahlawan. Nah, mengapa tanggal 10 November itu ditetapkan sebagai Hari Pahlawan? Karena memperingati pada saat itu terjadi peristiwa atau pertempuran besar di Surabaya yang mengakibatkan 6.000 rakyat Surabaya gugur mempertahankan kemerdekaan. Terjadi juga perobekan bendera Belanda yang berwarna biru yang dilakukan oleh para pemuda Indonesia di atas Hotel Yamato. Selain itu juga Jenderal dari Inggris yang kebetulan pada saat itu sedang berada di gedung Bank Internasional di Jembatan Merah Surabaya tertembak oleh pemuda Indonesia. Oleh karena itu, akhirnya rakyat Inggris atau penjajah yang berasal dari Inggris kemudian mengeluarkan ultimatum atau peringatan kepada rakyat Surabaya untuk segera menyerah. Tetapi rakyat Surabaya tidak mau. Akibatnya terjadilah pertempuran sengit yang menewaskan 6.000 rakyat Surabaya. Maka karena saking banyaknya korbannya, termasuk peristiwa pertempuran besar dan diabadikan sebagai tanggal bersejarah. Selanjutnya ke halaman 45, masih kita garis bawahi bersama perjuangan diplomasi bangsa Indonesia dalam berbagai forum internasional. Nah, seperti yang kemarin sudah Ibu jelaskan, bahwa Indonesia merdeka itu butuh pengakuan secara de facto dan secara de jure, yaitu pengakuan dari negara-negara lain yang ada di dunia. Nah, pengakuan negara itu dibutuhkan karena jika tidak ada pengakuan dari negara lain, maka negara lain tidak mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka. Nah, selain melalui perjuangan atau pertempuran yang tadi sudah kita garis bawahi bersama,
Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan juga secara perundingan, ya, yang dilakukan di atas meja. Nah, perundingan dalam rangka untuk memperoleh pengakuan dari negara lain disebut dengan perjuangan diplomasi. Di garis bawah ini di halaman 45. Lanjut ke halaman 46. Nah, diplomasi atau perundingan apa saja yang dilaksanakan oleh pihak Indonesia dengan negara Belanda khususnya yang masih ingin menjajah Indonesia. Nah, yang pertama digaris bawahi perundingan Linggarjati. Dilaksanakan pada tanggal 10 November 1946. Baris ketiga, Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir. Kemudian di bawahnya, pihak Belanda dipimpin oleh Van Mook. Nah, keputusan dari Linggarjati ini bisa kalian kurung kurawal A, B, dan C. Nah, setelah perundingan Linggarjati, ternyata Belanda melanggar hasil perundingan tersebut dan melakukan serangan kepada Indonesia yang disebut dengan agresi militer Belanda yang pertama. Setelah itu, perjanjian yang kedua adalah Perjanjian Renville. Di baris yang kelima, perundingan tersebut dilakukan di sebuah kapal perang milik Amerika Serikat bernama USS Renville. Makanya disebut dengan Perjanjian Renville. Sebelahnya, delegasi Indonesia diketuai oleh Menteri Amir Syarifuddin. Sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Nah, hasil perundingannya juga bisa anak-anak kurung kurawal di sini A sampai dengan F. Sama seperti pada perundingan Linggarjati, Belanda juga melanggar kembali perjanjian Renville dengan melakukan agresi militer Belanda yang kedua. Selanjutnya ada perundingan Rum-Royen. Di baris yang ketiga, Muhammad Rum sebagai ketua delegasi Indonesia dan Herman van Royen sebagai ketua delegasi Belanda. Hasil perjanjiannya ada di A sampai dengan D, bisa kalian kurung kurawal juga. Dan yang terakhir adalah Konferensi Meja Bundar atau KMB. Di paragraf yang kedua, baris ketiga, dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Nah, hasilnya adalah seperti ini. A sampai dengan D di halaman 47, dilanjutkan juga E dan F sampai di halaman 48. Nah, itu adalah perjuangan diplomasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mendapatkan pengakuan dunia internasional bahwa Indonesia memang sudah merdeka. Selanjutnya bisa dibuka halaman 22. Nah, di sini masuk ke muatan IPA. Anak-anak boleh menyalin apa yang sudah Bu Guru tulis di buku paket kalian masing-masing, ya. Di sini ada cara tumbuhan untuk mempertahankan dan melindungi diri. Di halaman 22 silahkan ditulis. Kemudian di halaman 23 juga silahkan ditulis. Berlanjut ke halaman 26. Ini juga silahkan anak-anak salin. Dan di halaman 27. Nah, mungkin materi tematik hari ini hanya menggarisbawahi materi di LKS serta menyalin di buku paket kalian masing-masing. Tidak usah difotokan, langsung dinilaikan saja ke mama, nilainya 100 ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.